Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sintesis nanopartikel. Nanoteknologi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang berkaitan dengan materi super kecil atau nano. Sedangkan nanopartikel adalah bagian dari nanoteknologi yang mempelajari partikel dengan ukuran 0,1 sampai dengan 100 nanometer. Beberapa teknik sudah dikembangkan dalam mensintesis nanopartikel. Secara umum, teknik tersebut dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Metode top-down merupakan proses sintesis nanopartikel secara fisika, di mana terjadi pemecahan material besar menjadi material yang berukuran nanometer. Metode ini juga dapat diartikan sebagai penggabungan material yang berukuran sangat kecil, seperti kluster menjadi partikel yang berukuran nanometer tanpa mengubah sifat bahan. Metode top-down memiliki ciri-ciri di antara lain, yaitu membutuhkan instalasi yang besar, biaya mahal, jumlah konsentrasi yang sangat besar. Dianggap sebagai metode yang tradisional, yaitu proses turunan dari teknik makro ke mikro. Pada alat mekanik sulit untuk menjadikan produk yang khusus. Berikut ini adalah gambaran dari metode top-down dan bottom-up. Selanjutnya ada keuntungan metode top-down. Yang pertama ada sintesisnya fleksibel, memungkinkan produksi bahan nano dengan ukuran, bentuk, dan distribusi yang jelas, memungkinkan sintesis bahan nano dengan sifat luar biasa seperti luas permukaan yang tinggi, dan kemampuan katalik yang unik. Kemampuan laser yang dapat membentuk permukaan nanopartikel dengan presisi yang jelas. Kelemahan dari metode top-down yaitu ketidaksempurnaan struktur permukaan, biaya produksinya yang mahal. Teknik top-down konvensional dapat menyebabkan kerusakan kristalografi yang signifikan. Tidak cocok untuk produksi dalam skala besar, dan produksi industri nanopartikel menggunakan metode top-down juga dapat menghadapi masalah seperti cacat, kontaminasi, dan hasil yang rendah. Metode top-down dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada metode milling. Metode milling atau penggilingan merupakan teknik standar yang telah digunakan dalam berbagai bidang aplikasi industri untuk menurunkan ukuran partikel yang lebih kecil daripada semula. Nanopartikel yang diproduksi melalui metode milling memiliki kecenderungan bahwa distribusi ukuran nanopartikel yang dihasilkan relatif lebar dan bentuk partikel atau geometri yang menjadi tidak seragam. Selanjutnya ada proses semikonduktor. Proses semikonduktor menunjukkan teknik sintesis dengan rangkaian operasi yang dimodifikasi. Proses ini mempunyai ciri menghasilkan ukuran produk yang bermacam-macam, tetapi masih dalam cakupan ukuran nano yang membatasi difraksi cahaya oleh lapisan penutup. Masalah ini sebagian diatasi dengan menggunakan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek atau energi elektron yang lebih tinggi. Selanjutnya ada precision engineering. Metode ini termasuk dalam grup physical vapor deposition. Pengendapan berjalan sangat lambat dan biasanya membutuhkan beberapa detik untuk mencapai ketebalan 1 nanometer. Chemical vapor deposition sesuai dengan PVD, melainkan presekutor dari lapisan tipis merupakan gas atau campuran gas yang reaktif, dan substratum dipanaskan untuk meningkatkan laju reaksi kimia untuk membentuk produk padatan yang terendapkan dalam sebuah film, di mana dapat menambah ketebalan hingga puluhan nanometer. Selanjutnya ada metode bottom up. Metode ini merupakan proses sintesis nanopartikel secara kimia dengan melibatkan reaksi kimia dari sejumlah material awal sehingga dihasilkan material lain yang berukuran nanometer. Contohnya adalah pembentukan nanopartikel garam dengan mereaksikan asam basa yang sesuai. Ciri-ciri dari metode bottom up adalah menghentikan proses pembesaran atau aglomerisasi sehingga ukuran partikel hanya pada skala nanometer. Zat kimia yang bereaksi akan bernukleasasi dan atom-atom berkumpul di titik nukleasasi tersebut dan sehingga beraglomerisasi. Bahan-bahan lain dapat digunakan untuk memastikan proses aglomerisasi ini tidak berjalan terus-menerus. Kelebihan dari metode bottom up. Yang pertama, mampu membangun struktur lebih kecil daripada top down. Yang kedua, dapat mudah memanipulasi nanopartikel yang disintesis. Yang ketiga, struktur nano data lebih sedikit. Yang keempat, nanopartikel yang dihasilkan sangat bersih karena tidak ada kontaminasi sama sekali. Yang kelima, mampu diproduksi dalam skala besar dan hasil produknya sangat berkualitas. Selanjutnya ada kelemahan metode bottom up. Yang pertama yaitu membutuhkan permukaan yang kompatibel molekul. Lebih sedikit alat yang digunakan untuk memanipulasi molekul dan atom.
Prosesnya cukup kompleks, dan yang terakhir nanopartikel dibutuhkan untuk bereaksi secara bebas untuk membentuk struktur yang lebih besar. Metode bottom up dibagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode presipitasi, adalah pembentukan dari padatan menjadi larutan. Jika reaksi dalam larutan cair, padatan yang terbentuk adalah presipitat. Hal ini dapat dilakukan dengan reaksi kimia dengan cara menambahkan suatu zat lain yang mengakibatkan terbentuk suspension menjadi mengendap karena gaya gravitasi. Selanjutnya ada metode emulsifikasi atau metode yang menggunakan distribusi atau campuran dari dua atau lebih cairan yang biasanya tidak bercampur. Difusi terjadi antara dua zat pelarut tersebut mengakibatkan emulsifikasi pada daerah dua fase pelarut karena kedua senyawa ini tidak saling melarutkan. Contoh sederhananya adalah emulsi antara lemak dan air. Selanjutnya ada metode fluida superkritis. Metode fluida superkritis yaitu metode dengan penggunaan senyawa yang memiliki suhu dan tekanan di atas titik kritisnya. Senyawa yang termasuk dalam golongan ini antara lain karbon dioksida, air, dan gas metana. Senyawa ini digunakan sebagai pengganti pelarut organik yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya ada metode polimer hidrofilik. Metode ini tidak memerlukan surfaktan seperti pada metode polimerisasi monomer. Polimer yang digunakan dalam metode ini merupakan polimer larut air seperti kitosan yang larut dalam air, natrium alginat dan gelatin atau ekstrak dari tumbuhan. Nanopartikel umumnya terbentuk secara spontan ataupun bisa dengan penambahan zat pengemulsi yang hidrofilik. Dan yang terakhir ada molekuler. Molekuler biasanya diartikan sebagai sesuatu yang tersusun dari atom-atom. Beberapa perumusan pada teknik ini didasarkan pada susunan karbon dan struktur kristal. Meskipun tidak memproduksi nanopartikel secara presisi, namun objek dengan ukuran kurang dari 100 nanomilimeter dapat terbentuk melalui molekuler ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.